Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Purwasi. Pada video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang hasil wawancara saya bersama Bapak Ibu Guru terkait alam dan lingkungan. Teman-teman, wawancara ini saya lakukan pada hari Selasa 9 Juni 2020 dan saya mau mewawancarai 3 narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Muflihul Fajri SPD. Beliau adalah guru PAI di SD Negeri 1 Krakal Alian Kebumen. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Fitri Yayu Indrawati SPD. Beliau adalah guru di MI Semondo. Dan narasumber yang ketiga adalah Ibu Eki Susilowati SPD. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri 2 Gombong. Persoalan yang akan saya lontarkan kepada ketiga narasumber tersebut diantaranya adalah A. Apakah umat muslim di muka bumi hidup selaras dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan adanya virus COVID-19? Pertanyaan yang B. Apa yang menyebabkan manusia merusak lingkungan alam sekitar mereka? Pertanyaan C. Bagaimana cara meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan? Dan persoalan yang terakhir adalah apa upaya kita yang dapat dilakukan agar lingkungan dan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Nah, pasti teman-teman penasaran ya atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya lontarkan kepada ketiga narasumber tadi. Yuk kita simak saja jawaban dari pertanyaan tersebut di slide berikutnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi sudah terjawab oleh ketiga narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Muflihul Fajri SPD. Kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, beliau menjawab, tidak semua orang itu dapat hidup selaras dengan lingkungan hidupnya dengan adanya COVID-19 ini. Ada yang bisa hidup selaras dan ada yang tidak bisa hidup selaras. Mengapa? Karena orang yang memiliki keyakinan atau keimanan, dia pasti akan hidup selaras dengan lingkungannya. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak memiliki keimanan atau keyakinan, bahkan keimanannya itu rendah, dia pasti akan menimbulkan rasa mengeluh, rasa tidak sabar, dan tidak dapat memetik hikmah di balik adanya virus COVID-19 ini. Jawaban dari narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Fitri Yayu Indrawati SPD. Beliau menjawab tidak semua manusia dapat hidup selaras dengan lingkungan dengan adanya virus COVID-19 karena kebijakan-kebijakan di setiap pemerintah daerah dan kebijakan pada diri individu sendiri itu berbeda-beda. Di narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Eki Susilowati SPD. Beliau menjawab tidak semua manusia itu dapat hidup selaras dengan lingkungan dengan adanya virus COVID-19 ini. Tetapi mau tidak mau kita harus hidup selaras dengan lingkungan, yaitu dengan tetap kembali kepada ajaran-ajaran agama kita dan tetap melakukan kiat-kiat dalam menghadapi virus COVID-19 ini, yaitu dengan cara yang pertama meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu selalu berikhtiar dengan melakukan cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dan yang ketiga, tanamkan pada diri kita bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Di ketiga jawaban narasumber tadi dapat kita simpulkan yang pada intinya mau tidak mau kita harus hidup selaras dengan lingkungan dengan adanya virus COVID-19 ini, dengan tetap kembali kepada ajaran-ajaran agama kita dan tetap melakukan kiat-kiat berusaha untuk mematuhi peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar tetap diberikan perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, menanamkan keyakinan pada diri kita
akan kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan yang kedua sudah terjawab dari narasumber yang pertama, yaitu jawabannya adalah tidak memahami ilmu pengetahuan atau tidak paham tentang ilmu yang mungkin dia pernah pelajari tetapi dia tidak terlalu paham ilmu tersebut. Yang kedua, tidak adanya kesadaran dalam menjaga alam sekitar. Yang ketiga, adanya faktor kebutuhan yang tidak memikirkan apa akibat dari yang telah dia lakukan, sehingga tanpa dia sadari bahwa yang dia lakukan itu merusak alam sekitar. Jawaban dari narasumber kita yang kedua adalah ketidaktahuan mereka akan dampak akibat yang telah mereka lakukan, ngeyel, khilaf, dan tingkat kesadaran dalam menjaga lingkungan alam itu sangat rendah. Jawaban dari narasumber kita yang ketiga adalah adanya alam yang dieksploitasi secara terus-menerus dengan secara besar-besaran tanpa disadari itu merusak alam sekitar. Nah, dari kejadian ini berarti manusia memiliki kesadaran, kepedulian terhadap lingkungan itu sangat rendah, padahal kita harus menjaga alam ini agar tetap asri. Pada intinya, dari ketiga jawaban narasumber tersebut kaitannya dengan apa yang menyebabkan manusia itu merusak alam sekitar, yaitu yang pertama, ketidaktahuan mereka tentang akibat dan dampak yang mereka lakukan. Yang kedua, tingkat kesadaran mereka terhadap alam ini itu rendah atau tidak peduli terhadap alam sekitar. Yang ketiga adalah adanya faktor kebutuhan yang menyebabkan mereka itu merusak lingkungan. Jawaban dari persoalan yang ketiga oleh narasumber yang pertama adalah memberikan pengajaran atau pemahaman kepada orang-orang atau masyarakat bisa melalui praktek atau cara-cara menjaga lingkungan. Yang kedua, memberikan sosialisasi agar masyarakat itu mengetahui dampak akibat dari kelakuan mereka. Yang ketiga yaitu memberikan sanksi atau denda kepada orang yang melakukan kerusakan lingkungan. Jawaban dari narasumber kita yang kedua, meminimalisir kejahatan manusia terhadap kerusakan lingkungan, yaitu dengan dimulai dari diri kita sendiri akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Jawaban dari narasumber yang ketiga yaitu dengan melakukan 5P. Apa itu 5P? Yaitu dengan melakukan penyelamatan, pelestarian, perlindungan, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Yang pada intinya dari tiga jawaban narasumber tadi, cara kita meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan sanksi kepada orang yang merusak alam sekitar. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman melalui cara-cara atau praktek menjaga lingkungan. Jawaban dari persoalan yang terakhir dari narasumber yang pertama, narasumber yang kedua, dan narasumber yang ketiga itu jawabannya semuanya hampir sama, yang pada intinya kita sebagai manusia harus merawat dan menjaga alam ini. Merawat dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, dan tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Dan kita terus meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga alam ini. Kalau manusia menjaga alam sekitar kita, maka otomatis dengan sendirinya alam akan memberikan kebutuhan manusia dengan sendirinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ya
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya semuanya.